Saudara, kita mau tetap menang bersama Kristus. Jangan pernah tertipu oleh tipu daya si iblis. Amin. Katakan, menang bersama Kristus, menghadapi hidup ini dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus pasti lancar bersama Kristus. Ya, selamat sore Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, dan kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita pada petang sore hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya bagi kita sekalian. Oleh karena itu turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia berkenan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemimpin pujian kami serahkan kepada Ibu Cornelius beserta dengan rekan-rekan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita memberi yang terbaik untuk hormat, kemuliaan serta besar namanya. Kita akan dengan satu pujian, agung dan mulialah Tuhanku, maha besar Tuhan perbuatan ibadah. Haleluya Yesus. Kita mau sembah Allah kita. Terima kasih. Haleluya Yesus.
Engkau yang mulia. Saat sore hari ini kami datang kehadirat-Mu. Haleluya. Membawa segenap hidup kami. Terima kasih. Ampuni kami. Ampuni setiap dosa kesalahan. Haleluya. Layakan kami untuk bersembah sujud di hadapan. Amin. Layakan kami untuk memuji meninggikan. Haleluya Yesus. Benar. Lewat setiap pujian yang akan kami naikkan. Biarlah semuanya bagi hormat kemuliaan. Amin. Terima kasih Bapak. Engkau yang memimpin ibadah sembah. Mulai awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang mengurapi setiap kami yang hadir. Kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah Roh Kudus yang menutup bungkus kehidupan kami. Sehingga setiap pelayanan kami, ibadah kami, semua bagi hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan syukur dan doa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih. Katakan kita mau toleh. Kita balikkan badan kita ke belakang. Kita mau salam dengan ada saudara kita yang baru ya. Katakan Tuhan besar. Allah kita besar. Katakan Allah kita besar. Allah kita dahsyat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, sungguh Allah kita luar biasa. Amin. Amin.
kita mau lanjutkan dengan satu pujian. Tuhanku Maha Besar, Tuhan. Katakan tergoyangkan
Pujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih ya. Kalau saat hari Sabat ini kita bersama boleh ada di tengah rumahnya yang kudus, itu semua karena anugerah dan penyertaan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita tidak terlepas terkadang kita ada rasa takut, bimbang, cemas, khawatir, itu pasti ada. Karena kita manusia, wajar kalau kita ada rasa takut, cemas, khawatir. Kalau kita tidak ada rasa takut, kita bukan manusia ya. Tetapi jangan sampai rasa takut itu menguasai dalam setiap kehidupan kita. Karena Allah kita Allah yang besar, amin Bapak Ibu. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Hidup kita ini hanya untuk satu tujuannya, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Setiap apa yang kita miliki di dunia ini, setiap apa tingkah laku kita lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Haleluya. Kita mau sambut kebenaran firman Allah dengan satu pujian, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu Bapa. Tuhan, ku serahkan hatiku Tuhan. Kuduskan Bapa hingga tulus selalu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, tentukan hati ini.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Terima kasih. kami bersyukur, kami berterima kasih untuk sore hari ini. Kalau kami boleh memenuhi panggilan Tuhan, untuk kami boleh datang ke rumah-Mu ini, kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menerima puji-pujian kami. Sekarang Tuhan, tiba waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu untuk jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Roh Kudus-Mu yang menjelikkan mata hati kami, membukakan pintu hati kami ya Tuhan. Juga Engkau yang berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu. Layakkan ya Tuhan dengan ketidaksempurnaan ini, tetapi kami percaya Engkau sendiri yang menyempurnakan. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Janganlah si iblis mencuri perkataan-Mu ini dari hati pikiran kami. Tolong kami supaya kami boleh mengerti. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat sore. Silakan duduk, saudara. Selamat datang kepada jemaat yang baru. Kami senang bisa beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini itu tetap berada di dalam tema besar, yaitu berakar di dalam Kristus ya saudara ya. Nah, hari ini tema kita, subtema kita itu diambil dari surat Kolose saudara ya. Itu di Kolose pasal yang ketiga. Filipi, Kolose. Jadi Kolose pasal yang ketiga. Saya bacakan dahulu Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Ayat 5 dengan perikop manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, sampai di sini pembacaan Alkitab kita, saudara. Jadi saya harap saudara ya, kita itu bisa mengerti bahwa Alkitab kita ini adalah satu pernyataan Allah, di mana Allah itu menyatakan dirinya. Siapakah Allah itu? Dia menyatakan dirinya di dalam Alkitab kita ini. Karena Allah itu tahu bahwa kita ini kan ciptaan ya, ciptaan Allah ya. Nah, ciptaan Allah itu ada keterbatasan, begitu ya. Allah itu tidak terbatas. Sehingga mau dikatakan artinya seperti ini. Sudah, kamu saya kasih Alkitab ini saja, pelajari. Ini untuk hidup
kamu di dunia, kan begitu ya, untuk supaya kamu mengerti siapa Allah melalui Alkitab saja, begitu ya. Karena apa? Di dalam Alkitab ini, saudara, kadang-kadang kita itu kepingin ya, Alkitab itu atau setiap khotbah seperti ini, setiap ibadah seperti ini, kita mungkin datang dengan bermacam-macam pengharapan. Oh, saya ada masalah, begitu ya kan? Saya ada masalah ini. Masing-masing orang punya masalah masing-masing, ya toh? Oh, nanti biarlah yang khotbah itu bisa menyelesaikan masalah saya. Alkitab bukan itu, saudara ya. Tetapi Alkitab kita itu menyediakan satu pengertian, satu peristiwa-peristiwa yang begitu banyak peristiwa ini di dalam Alkitab kita ini, sehingga itu sudah cukup buat kita. Karena apa? Karena di dalam Alkitab kita ini ada cerita, ada kisah, ya toh? Itu sepanjang ribuan tahun. Katakan saja sepanjang 5.000 tahun. Peristiwa-peristiwa itu sejak penciptaan, kejatuhan Adam dan Hawa, bagaimana jahatnya manusia, liciknya manusia, bagaimana manusia yang baik, bagaimana cara pikir, apa semua itu ada di dalam Alkitab kita ini selama 5.000 tahun, gitu ya. Kira anggap saja lebih kurang 5.000 tahun peristiwa di dunia ini tercatatlah di dalam Alkitab ini. Lah sedangkan hidup kita ini cuma berapa tahun sih? Mazmur mengatakan berapa? Manusia hidup 70 tahun. Kalau bisa 80 tahun itu sudah hoki gitu ya toh. Dan kalau selebihnya itu malah isinya penderitaan. Nah, apakah enggak cukup kisah-kisah sepanjang 5.000 tahun untuk kita hidup hanya 80 tahun, 90 tahun? Saya rasa sudah sangat cukup, saudara. Jadi, kalaupun kita sekarang ini membahas gini, saudara, oh kitab Kolose, gitu ya kan? Peristiwa ini terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu, begitu. Nah, sekarang apakah peristiwa 2000 tahun yang lalu itu tidak ada zaman sekarang? Selalu ada. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini juga sudah ada di dalam Alkitab kita itu, sepanjang Alkitab kita itu 5.000, seperjalanan ini pasti ada, begitu saudara. Sehingga apabila Alkitab itu diberitakan, firman Tuhan itu diberitakan, marilah kita langsung mengoreksi diri kita ini. Marilah kita langsung mikir aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari kita ini apa? Apa persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini? Semuanya itu ada di sini. Jadi apabila kita membahas kitab Kolose, oh Pak itu gak penting, itu gak perlu karena itu 2000 tahun yang lalu. Tidak, karena itu juga terjadi pada hari-hari ini. Begitu ya saudara ya. Nah, marilah kita sekarang belajar mengenai kitab Kolose ini yang diambil dari kitab Kolose, surat Kolose ya. Itu di pasal yang ketiga, ayat 1 yang ke-6 tadi. Kan dikatakan gini ya, karena itulah ya loh, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu, berarti ada pada waktu kita itu disuruh, atau Paulus ini menulis surat di Kolose itu mencari perkara-perkara yang di atas, ya. Nanti kita juga kepingin tahu apa sih perkara-perkara yang di atas. Karena itu carilah perkara-perkara yang di atas. Berarti sebelumnya itu ada satu persoalan di jemaat di Kolose. Ya tahu saya, jadi jemaat di Kolose itu jemaat yang mula-mula. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, sejak kematian dan kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus ke surga, kemudian
turunnya Roh Kudus, maka berita Injil keselamatan itu mulai disebarkan. Nah, salah satunya itu penyebar daripada Injil itu adalah Rasul Paulus. Ya. Nah, Rasul Paulus ini mempunyai murid pengikut ya, Epafras. Dialah kira-kira yang mendirikan jemaat di Kolose itu. Nah, jemaat di Kolose ini, saudara, itu jemaatnya ini ada yang ex-Yahudi, ada yang non-Yahudi, ya orang-orang Yunani, orang-orang sekitar situ ya. Jadi Kolose itu di Asia Minor ya, di sekitar Turki sekarang ini, begitu ya. Setelah itu pada waktu itu menjadi pusat daripada penginjilan Rasul Paulus. Dia memenangkan atau mendirikan banyak gereja di sekitar sana, itu Efesus, di Listra, ya, di Pergamum, semua itu, Laodikia, itu semua di daerah sana ya, saudara ya. Nah, di situ tuh ada satu persoalan, begitu ya. Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat? Yaitu bahwa begini, bahwa kepenuhan daripada Allah itu ada di dalam Kristus Yesus, begitu. Jadi artinya apa? Begini ya, saudara ya. Kalau kita membaca di ayat sebelumnya, di pasal yang kedua, di pasal 1 ayat ke-19 dan 20 ya. Jadi di pasal 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian ya, di surat Kolose, yaitu ajaran Paulus ya, keutamaan daripada Kristus. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, gitu ya. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, sejak manusia itu jatuh dalam dosa, ya, itu maka manusia itu terputus hubungannya dengan Allah. Manusia itu dia itu mengalami satu kematian, gitu ya. Nah, di dalam salib daripada Kristus itu, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, disitulah diperdamaikan antara urusan yang di bumi tadi dengan urusan yang di surga. Betul ya, saudara ya? Jadi urusan yang di bumi itu urusan apa? Sementara adalah urusan keberdosaan. Sedangkan yang urusan yang di surga, urusan mengenai kesucian, kan begitu. Nah, yang suci ini tidak bisa bercampur dengan yang berdosa. Nah, saudara-saudara, sifat daripada atau karakter daripada Allah itu adalah kasih dan adil. Begitu ya, saudara ya. Ini harus kita pahami bersama-sama. Selalu di sini. Allah itu karena keadilannya, maka Dia tidak bisa mentoleransi dosa. Setuju ya, saudara ya? Sehingga kalau Allah yang adil, haruslah yang salah atau yang berdosa itu dihukum atau tidak? Pasti dihukum. Dia tidak bisa mentoleransi kesalahan. Itu adalah satu sifat yang adil. Kalau ada orang salah, yang ini dihukum, yang sini tidak. Adil apa tidak? Tidak, ya kan? Tetapi Allah juga
mempunyai karakter, yaitu dia Allah yang kasih. Betul ya saudara ya. Jadi karena kasihnya Allah itu tadi, dia tidak ingin menghukum, betul toh? Mana ada seorang kakek begitu ya, misalnya dia mencintai cucunya gitu ya misalnya ya, terus cucunya ini main lari-lari, namanya anak kecil, nendang bola, dong gitu, langsung perabotannya etalasenya hiasan pecah, pior gitu ya kan. Kalau itu orang tuanya, bapaknya atau ibunya terutama ya, wah marah sekali kepada anak kecil ini. Tapi kalau kakeknya, aduh ini cucuku ini ganteng, lucu, kacang sudahlah, biarin begitu ya toh. Sehingga kalau kasih dan keadilan itu tadi bertemu itu tidak bisa. Setuju ya saya? Ya. Kalau mau kasih ya ono sing tidak adil tadi. Kalau mau adil ya ada yang tidak dikasih. Karena kalau menghukum kan tidak kasih gitu. Nah, disinilah Kristus itu, karena Allah itu kasih dan adil, maka Allah ini memberikan anaknya yang tunggal, yaitu dirinya sendiri. Sebagai Allah yang kasih dan adil tadi, itu dia turun ke dunia. Sehingga hukuman daripada, kalau adil hukuman pasti jalan, ditanggungnya sendiri. Demi kasihnya kepada manusia. Sehingga dikatakan di dalam Kolose ayat 1 yang ke-19 ini, karena seluruh kepenuhan Allah, yaitu keadilan dan kasihnya, belum lagi nanti kesetiaannya ya saudara ya. Sekali lagi, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan yang dosa tadi, yang dunia tadi dengan yang surgawi, yang jasmani dengan yang rohani, itu diperdamaikan di dalam Kristus Yesus. Sehingga inilah Kristus itu, Yesus itu, dia yang Allah, dia turun, dia juga sebagai manusia, begitu ya saudara ya. Karena apa saudara? Kok mesti Kristus itu menjadi manusia? Ya memang yang ingin diselamatkan itu adalah manusia, begitu ya saudara ya. Misalnya ini sekarang nih, kita ini punya mobil Innova, gitu ya, katakan demikian saja contoh. Terus ditabrak lah, kecelakaan, ditabrak, bluk gitu ya, sampai ringsek. Mintanya ganti Innova atau ganti kambing? Tetap minta, kalau yang setara, yang pasti minta mobil. Kalau kambing yang ditobrok, ya minta ganti kan kambing. Masa minta ganti mobil? Ya bisa. Tapi seperti itu. Karena yang ingin diselamatkan itu adalah manusia, maka Allah itu menjadi manusia. Nah, saudara, kita tadi pagi ini ya, di dalam kebaktian remaja itu mengambil tema buah roh, gitu ya saudara ya. Ya karena apa, kita ini saya ngomong sama teman anak-anak itu, sama rekan-rekan itu, bahwa satu-satunya ciptaan daripada Allah yang makhluk rohani hanyalah manusia. Nggak tahu tadi ada siapa yang di sini, yang anak muda yang datang. Jadi satu-satunya ciptaan Allah yang makhluk rohani itu hanyalah manusia. Karena manusia ini pada waktu diciptakan, dia itu sesuai gambar dan rupa Allah. Apanya yang sesuai gambar dan rupa Allah? Gitu ya saudara ya.
yaitu manusia mempunyai kerohanian. Apa itu mempunyai spiritual, di dalam diri manusia ini ada spiritualnya, ya toh saudara ya. Sebagai contoh, ciptaan yang lain yang hampir sama dengan manusia adalah orangutan, gorila, begitu ya saudara ya. Gorila itu diselidiki, di riset, saya tidak ngerti risetnya apa, tapi dipelajari apanya, begitu kromosomnya atau apanya, semuanya itu 98% hampir sama dengan manusia, 98%. Ya. Tetapi walaupun dia itu 98% dari manusia, apakah dia makhluk rohani? Tidak, karena makhluk rohani itu mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, mempunyai emosi, mempunyai rasa, begitu kan saudara ya, mempunyai segala spiritualnya ini, dan mempunyai kemauan, mempunyai kehendak, begitu ya. Sehingga pada waktu manusia ini dibanding dengan hewan tadi, walaupun mungkin hampir sama, tetapi tidak ada gorila itu yang tahu-tahu itu, oh ini hari Minggu ya, kita beribadah kepada Tuhan, kita nyanyi. Pasti tidak ada. Dia itu hidup ya sudah berdasarkan nalurinya saja. Kalau pinter itu pinter karena naluri. Nalurinya apa? Kalau insting ya, insting. Apabila lapar ya dia makan. Kalau tidak ada makanan dia ngerampok yang lain-lain, bunuh yang lain-lain, kan begitu ya saudara. Tetapi manusia kan tidak, lapar ya. Oh, saya tahan dulu, masih bisa. Saya pikir dulu, saya cari dulu, saya bekerja dulu. Sehingga itulah yang dinamakan dengan makhluk rohani. Nah, saudara, karena manusia itu makhluk rohani. Nah, disinilah persoalannya di dalam Kolose ini, saudara. Di dalam Kolose ini, di situ pada waktu setelah diajarkan oleh Paulus bahwa keselamatan itu hanya melalui Kristus, yaitu melalui Kristus. Melalui apa? Bolak-balik saya cerita di sini, mungkin sudah pernah cerita di sini. Melalui kematian dan kebangkitan daripada Kristus, ya loh saudara ya. Pengertian mengenai kematian dan kebangkitan Kristus ini, sekali lagi saya mesti sampaikan di sini supaya kita sama-sama ini ya mempunyai pemahaman yang sama ya, bahwa kematian dan kebangkitan, kalau kita itu mati, berarti manusia lama kita ini mati, kita mati, manusianya mati, ya loh. Terus lahir baru, bangkit bersama dengan Kristus. Benar ya saudara ya. Sehingga kalau saudara-saudara ini dibaptiskan begitu ya, kan formulanya kan seperti ini. Kamu dibaptiskan dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, gitu ya. Mati bersama dengan Kristus, lahir baru bersama dengan kebangkitan daripada Kristus, lahir baru menjadi manusia yang baru. Betul ya? Menjadi manusia yang baru. Oke. Pengertiannya begini. Saudara setuju apa enggak? Kalau manusia lama saya itu dulu berkubang kepada kejahatan, keberdosaan, begitu ya, saudara ya. Kalau di sini disebutkan begini ya. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, dikatakan begitu. Terus setelah saya percaya kepada Yesus, begitu ya, kemudian saya menjadi baik. Saya sudah hidup yang bagus,
tiba-tiba kita itu rajin baca Alkitab gitu ya, yang dulu marahan sekarang baikan gitu ya. Apakah itu lahir baru? Bisa ya, bisa enggak. Menjadi masih coba ya, sekarang saudara pikir ya, sekarang ya. Tes. Kalau kita itu sakit misalnya ya, terus sembuh, itu bisa saya perumpamakan, saya dulu itu sakit. Sakit itu apa? Sakit itu ya saya ini percabulan, hawa nafsu, serakah, jahat gitu. Terus sembuh, saya jadi baik, jadi sabar, jadi sekarang senang baca firman Tuhan begitu. Tapi itu sakit jadi sembuh. Pertanyaan saya, orangnya, manusianya masih sama apa tidak? Sama. Sama. Itu tidak sama dengan mati dan tidak sama dengan manusia yang lama mati. Maka manusia lamanya mati. Tetapi kita lahir kembali menjadi manusia yang baru. Tidak sama dengan sakit dengan sembuh. Kalau sakit dengan sembuh, dia suatu hari akan bisa sakit lagi toh. Muncul lagi. Nah, pasti mati juga gitu ya, saudara. Tetapi apabila kita lahir baru, saudara, kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru itu memiliki sifat-sifat daripada Allah, sifat-sifat surgawi. Karena kita dilahirbarukan, pada waktu kita dilahirbarukan, maka pada waktu engkau dibaptis, dikatakan tadi ya, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, maka sejak saat itu Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Tetapi pada waktu kita lahir baru tersebut, apakah kita itu sudah langsung menjadi orang dewasa? Belum. Makanya, saudara, setelah kita diselamatkan, kita itu terus diproses dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Karena yang bisa menerima ajaran firman Tuhan adalah orang-orang yang sudah dilahirbarukan. Karena apa, saudara? Karena kita dilahirbarukan ini ada dikasih roh yang baru. Ya. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita supaya kita itu mengerti apa yang keinginan atau kehendak Allah itu tadi, saudara. Kalau kita itu masih manusia lama, kita ngertinya adalah ngerti soal yang di dunia ini saja. Tetapi kita ini sekarang karena mempunyai hati yang baru, dilahirkan yang baru, ya toh. Saudara, ada orang ya, pada waktu masih muda sudah diomongi orang tuanya, sama orang tuanya, sudahlah kamu jangan hubungan sama anak itu, temanmu itu nggak bagus, nanti kamu menyesal. Benar, dia terjang saja, misalnya demikian ya, gitu kan, banyak ya seperti itu ya, cinta itu buta katanya demikian. Tidak bisa mikir, diterjang saja. Suatu hari ya betul kejadian apa yang diomongkan oleh orang tuanya. Satu hari setelah hidup susah gitu, terus dia ngomong lagi, coba ya, seandainya gitu ya, saya itu lahir lagi, hidup misalnya lahir lagi, aku gak bakalan lah milih itu gitu. Saya sudah ngerti, saya sudah alami kan begitu ya, saudara ya. Nah demikian pula kita ini dikatakan oleh Rasul Paulus, loh kamu itu sudah mati manusia yang lamamu, kamu sudah menjadi manusia yang baru. Kenapa pikiranmu kok masih yang lama? Berarti kamu belum mati dan
bangkit. Kamu masih manusia lama yang sakit sementara jadi sembuh. Saudara, oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan kalau kamu itu manusia yang baru, manusia yang rohani, begitu ya saudara ya, maka yang kamu pikir itu adalah perkara-perkara yang rohani. Karena apa? Perkara yang rohani itu adalah perkara yang kekal. Dan itu perkara yang kekal hanya bisa disikapi dengan manusia rohani. Manusia jasmani tidak bisa menerima, begitu saudara. Oleh sebab itu saudara ya, dikatakan demikian. Di sini itu ada pertentangan. Dikatakan di Kolose itu Kristus saja itu tidak cukup. Nah, kalau kamu itu mau sempurna, kamu harus nambahi, begitu loh. Nambahi dengan apa? Ya, dengan soal mereka itu kan ex-Yahudi. Yahudi itu kental dengan Taurat. Jangan makan ini, jangan minum ini, begitu kan? Babi. Malah ada teman kita itu ya, saya tuh ngomong tuh karena dia orang Batak ya. Ini teman saya ini Batak ini, kalau saya tidak bawa dia makanan yang haram, malah saya dimarahi gitu. Jadi makan babi itu menjadi halal gitu ya. Sorry ini menyimpang. Jadi ada Taurat itu yang jangan makan ini, jangan minum ini. Hari-hari juga demikian. Hari ini yang ditentukan menurut hitungan ini lebih penting daripada hari yang sana. Sehingga kalau kamu hari Sabat misalnya, janganlah jalan, jangan ini, jangan bekerja, jangan apa. Walaupun itu tetangga mau mati, biarin, karena besok saja, karena sekarang hari Sabat. Nah, di sini ini itu adalah perkara-perkara yang duniawi. Sebenarnya, loh itu kan hukum Taurat, itu kan Tuhan yang beri, betul. Tetapi itu adalah hukum yang di dunia yang sebagai bayangan saja, sebagai satu gambaran saja, yang wujudnya itu sudah datang. Siapa? Ya Yesus itulah, gitu kan demikian ya. Jadi kamu nggak perlu lagi seperti itu, begitu ya saudara. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah hal-hal seperti ini, tradisi seperti ini, tidak melekat pada kita yang orang-orang yang katanya Kristen yang sudah lahir baru? Ini masih menyerang daripada kita, begitu loh saudara ya. Coba ya, yang ex keturunan Tionghoa, wah, masih nek beli rumah, aduh ngadep mana ya? Suinya ini bagaimana ya toh? Kalau masuk itu selamatannya tanggal berapa? Masih seperti itu saudara. Wah ini kalau mau menikah sama ini dilihat sionya apa ya, cocok no dulu. Oh gak cocok sudah, sampai terjadi demikian orang-orang yang percaya ya toh. Yang ex latar belakang kejawen mau buka usaha begitu kan, golek dino, wah ini rebu paing ini pahit ini. Kita harus cari semua lagi supaya manis semua. Akhir-akhirnya apa sih? Mereka itu kan takut terhadap hal-hal yang duniawi ini. Misalnya nanti takut dagangan tidak laku, takut nanti keluarganya kena bala kalau melanggar ini melanggar itu. Ya kita ya. Tetapi sebagai orang yang sudah diperbarui, tidak, kan percaya kepada Kristus saja itu sudah cukup. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, begitu loh. Perkiralah hal-hal yang rohani. Nanti apa sih hal-hal yang rohani itu? Nah, terserah masih tetap seperti yang demikian ini. Sehingga kita nih walaupun sudah menjadi manusia yang baru, tanda kutip manusia yang baru, tetapi masih mikir nosing seperti gitu-gitu. Kita manusia baru apa lama? Tetap kita adalah manusia yang lama ya. Jadi dikatakan kalau manusia baru, kan kita sudah mati bagi yang itu begitu kan? Nah, termasuk dikatakan di dalam
ayat yang kelima kan demikian. Karena itu matikanlah, begitu loh ya saudara ya. Matikanlah sesuatu yang duniawi, ya begitu ya. Nah sekarang di Kolose itu tadi satu ada jemaat Yahudi, tetapi ada yang non Yahudi, orang-orang Yunani, begitu ya saudara ya. Nah orang-orang Yunani itu juga mempunyai paham yang lain, begitu. Nah paham-paham ini dimasukkanlah di dalam kekristenan, begitu ya. Jadi nah ini yang namanya campur aduk itu di sini, gitu ya saudara ya. Jadi mereka itu yang namanya ajaran gnostik katanya ya. Jadi saya juga belum mempelajari apa itu ya. Mas Kris tak tanyai juga. Ya nanti kita sama-sama belajar Pak. Gitu ya. Tapi intinya itu demikian saudara. Jadi orang-orang itu membedakan ya Pak Pendeta ya, membedakan urusan materi dengan urusan rohani. Dualisme namanya. Yang urusan jasmani, materi ini itu sudahlah, itu barang yang jelek, barang yang jahat. Gitu. Ya, kita untuk supaya kita itu bisa masuk surga, kita tuh ngurusi hal-hal yang rohani, begitu ya kan? Seolah-olah benar ya saudara. Tetapi di situ untuk urusan hal-hal yang jasmani yang jelek ini, mereka itu untuk mematikan hal-hal yang jasmani ini tadi, mereka tuh menyiksa diri, ya toh, merendahkan dirinya, menyiksa diri. Tetapi dikatakan dalam Alkitab kita, mereka itu pakai paham itu, sebenarnya pakai paham gnostik itu yang mengatakan bahwa jasmani itu tidak perlu jahat, gitu ya. Yang jahat itu dimatikan, gitu, dengan menyiksa diri. Tidak tahu apa itu menyiksa dirinya, mungkin menoreh-noreh dirinya, mungkin dia itu hidup tidak makan, begitu ya, supaya ini. Tetapi dikatakan dalam Alkitab kita, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, ya, dikatakan dalam pasal 2 ayat yang ke-23, gitu ya. Tetapi itu adalah ibadah buatan sendiri. Ibadah buatan manusia. Menurut pikiran dia, menurut hikmatnya dia. Begitu ya saudara. Ya. Tetapi walaupun dia itu merendahkan diri, menyiksa diri, tapi dikatakan itu tidak ada gunanya selainkan untuk memuaskan, kembali lagi, memuaskan dirinya, memuaskan hidup duniawinya. Supaya apa? Supaya dianggap orang suci, dianggap orang benar. Nanti dia itu dengan apa segala ini ya, apa itu namanya, embel-embel itu tadi ya, itu ini loh orang yang hidupnya suci, ini orang yang merendahkan diri, ini orang rendah hati ya, rendah diri, begitu ya, ditore-tore. Tetapi sebenarnya yang menurut dia itu ibadah, tetapi sebenarnya itu ibadah untuk dirinya sendiri, buatan manusia, untuk supaya aku ini disanjung-sanjung orang, begitu ya. Makanya kadang-kadang Tuhan Yesus itu kan ngomong sama orang-orang kaya itu, ya kamu sudah memperoleh upahmu di dunia inilah, ya loh. Apa upahmu di dunia ini? Kamu dipuji-puji orang, disanjung-sanjung orang, kamu jadi orang besar, itu sudah cukup. Tapi nanti kamu di surga, kamu akan miskin sekali. Gitu ya saudara ya. Nah ini pertentangan itu. Makanya Paulus mengatakan, apabila kamu ini memang sudah menjadi manusia yang baru, artinya yang sudah mati, kamu gak usah ikut lagi perbuatan yang lama. Tetapi sebagai manusia rohani, carilah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Artinya apa saudara? Pada waktu tadi saya bicara ya, apabila kita dilahirkan kembali, maka
bukan berarti kita langsung menjadi dewasa. Tetapi kita itu masih anak-anak. Perlu satu proses terus sampai menjadi dewasa. Nah, proses-proses inilah itu melalui ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan sehari-hari ini kita itu diajari ajaran-ajaran tentang Yesus. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus, saudara-saudara. Kenapa? Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu adalah perkara-perkara nanti yang di atas sana, yaitu ajaran-ajaran untuk kerajaan Allah. Setuju ya saudara ya? Sekarang kita menggunakan Alkitab kita ini, tetapi pada waktu kita bicara pendeta khotbah, saudara-saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan, begitu ya loh saudara ya, maka kamu pasti diberkati lah. Kemarin itu sebelum saya percaya kepada Tuhan, saudara, hidup saya biasa. Setelah saya percaya kepada Tuhan, terus saya menjadi kaya raya, begitu ya kan? Itu perkara betul, itu mengambil dari ayat Alkitab, misalnya begitu ya kan? Tetapi itu ajaran untuk kerajaan dunia atau kerajaan Allah? Hah? Jadi kita mesti hati-hati, ya toh saudara ya. Ada ajaran-ajaran yang zaman sekarang marak, begitu toh saudara ya. Ajaran-ajaran yang marak zaman sekarang ini banyak sekali, yaitu apa itu ya? Prosperity gospel. Nah, jadi itu cuma itu benar nggak? Ya benar, ya ono benere, tapi bukan kebenaran yang mutlak, yaitu tadi kebenaran yang dipikir-pikir sendiri, begitu ya. Karena di dalam Alkitab kita itu memang ada berkat, tetapi juga ada kutu, ya kan? Jadi di dalam seluruh Alkitab kita itu selalu Alkitab itu atau firman Tuhan itu pasti memberitakan tentang dosa dan hukumannya. Di samping dosa dan hukumannya, dia pasti juga memberitakan tentang berita anugerah, karena ada keselamatan di dalam Kristus, begitu. Setelah itu maka juga ada berita-berita yang lain, ajaran-ajaran bagaimana hidup nanti di dalam kerajaan Allah. Orang dunia pasti ngomong, kalau aku cari uang sebanyak-banyaknya, aku akan bahagia. Kan begitu kan? Nah, jadi usaha-usaha di dunia bahagia, betul, itu membangun kerajaan dunia. Itu tidak sama dengan membangun kerajaan Allah. Bahkan Tuhan Yesus itu mengajarkan, ini sebagai contoh saja ya. Kalau kamu ingin besar, jadilah kamu hamba. Kalau kamu ingin yang terdepan, jadilah yang belakang. Jadilah hamba yang nyuci kaki seperti Buddha. Kalau orang dunia bullshit itu, yang namanya mau jadi pemimpin ya harus gagah begini, harus bisa menangan, tambah arogan, tambah jadi pemimpin, betul lah saudara ya kan? Nah, gitu ya. Nah, sini seperti itu. Kita menghadapi masalah, Tuhan Yesus mengajarkan, berdoalah bagi musuhmu. Belgedes musuh mana mungkin gitu ya loh. Tapi itu adalah ajaran daripada kerajaan Allah. Jangan salah saudara. Jadi banyak hari ini saudara ya, bahkan hamba-hamba Tuhan itu yang tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini dengan benar, tetapi supaya dirinya itu dianggap pendeta gede, pendeta besar gitu ya, maka dia nggak tahu bener nggak tahu nggak, pokoknya wani ngomong kan gitu ya. Semalam saya bertemu dengan Tuhan, wah berarti dekat loh. Nah, apa konco cedek. Kayak ini kalau ke istana kita mesti daftar ini lewat belakang, karena sedikit ketemu dengan Tuhan, ya loh, naik turun surga. Supaya apa sih? Supaya diakoni kalau dia itu dekat dengan Tuhan, punya kuasa gitu ya saudara ya. Terus untuk dia khotbah, dia tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan ini, tidak mau dipelajari, tetapi dia melihat penglihatan.
Jadi dasarnya itu tidak ada sama sekali dari firman Tuhan, tetapi dari penglihatan persis seperti yang ditulis di dalam kitab Kolose. Jadi nek zaman sekarang ya pendeta ngaku-ngaku ketemu Tuhan, melihat penglihatan. Zaman 2000 tahun yang lalu sudah ada. Tidak usah gumun. Sudah ada hal-hal seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang selalu menggoncangkan iman daripada jemaat. Tetapi saudara, firman Tuhan di Kolose ini mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita ini adalah manusia rohani, manusia yang dilahirbarukan. Sehingga kalau dalam bahasa Inggrisnya itu set your heart, set your heart, set your mind. Jadi pikiran kita itu disetting, arahkanlah kepada hati kita itu, arahkan kepada peristiwa-peristiwa atau persoalan-persoalan yang menyangkut kerajaan Allah. Karena disitulah adalah hal-hal yang kekal. Inilah adalah hal-hal yang rohani. Apa saja seperti gitu ya. Kalau kita melihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, sekali lagi belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Oleh sebab itu saudara, kita itu kadang-kadang selalu di proses itu di sini. Orang dunia itu tidak ada belas kasihan. Belas kasihan itu karena kita ini sudah menerima belas kasihan Tuhan. Harusnya kita ini orang terbuang toh, saudara. Kita orang mati karena kita ini sudah menerima belas kasihan Tuhan. Saudara, manusia rohani itu adalah pancaran daripada karakter Allah. Jadi manusia ini adalah utusan daripada Allah. Maksudnya ini dutanya Allah. Apabila karakter Allah yang kita kenal melalui Alkitab kita itu kasih, maka kita ini juga harus memancarkan kasih. Begitu ya saudara ya. Demikian pula kemurahan. Gitu. Orang-orang Kristen ini penuh dengan kemurahan. Ya. Kerendahan hati. Begitu ya saudara. Kelemah lembutan. Nah, saudara, kalau sekarang kita ini bicara hal-hal seperti ini, seolah-olah kita ini bicara soal moral dan etika, anggap saja moral dan etika lah ya, begitu ya. Sekarang kalau kita bicara mengenai belas kasihan ataupun kemurahan, gitu ya, bukankah orang-orang Buddhis juga melakukan hal yang sama? Bahkan orang-orang Buddhis mungkin bisa lebih, kalau apa itu namanya ya, kalau sumbangan misalnya gitu ya, menyumbang bencana, dia itu nomor 1. Sosial. Nah, terus kalau kita sebagai orang Kristen itu apa bedanya? Katanya kalau Kristen ini yang paling unggul, kita bilang gitu. Kita enggak, kalau soal-soal demikian kita enggak lebih unggul dari dia. Betul demikian? Ya. Nah, tetapi saudara, masalahnya itu begini ya. Saya berulang kali bicara dengan teman-teman gitu ya. Sebenarnya kekristenan itu haruslah berakar di dalam Kristus. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita ini hidup, saudara, dengan hidup yang baru itu, kita itu meninggalkan manusia yang lama, gitu ya. Sedangkan kita, begitu kita hidup lahir baru, maka kita itu hidup
hidup itu untuk Kristus, begitu ya. Kalau kita ini sekarang omong kosong ini jor-joran mengenai kebaikan, begitu ya, mengenai kebaikan, mengenai sumbangan dan lain-lain. Kalau gereja, khususnya gereja ya, kita bicara di tempat ini, kalau jor-joran untuk memberikan sumbangan begini, maka itu bukan gereja, tetapi itu adalah dinas sosial. Kita memberitakan Kristus, karena di dalam Injil Kristus itu ada berita keselamatan. Betul ya, saudara ya? Yang mengubah orang, orang yang sebetulnya sudah dia tidak punya harapan, dia timbul lagi harapan untuk hidup. Itulah Injil daripada Kristus. Tetapi Injil Kristus ini bukanlah Injil yang begitu mati, begitu ya saudara ya. Oh cuma Kristus ini. Tetapi di dalam Injil daripada Kristus itu juga adalah perbuatan kasih, adalah perbuatan memberi, adalah perbuatan membantu dan menolong. Itu baru namanya gereja. Sehingga gereja itu bukan jor-joran soal sumbangan, soal etika, soal moral. Ya, semuanya itu kalau kita lakukan, semuanya itu demi Kristus. Karena kita hidup yang baru itu hidup bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, saudara, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Karena hanya manusia rohani saja yang bisa memikirkan hal-hal yang di atas. Orang-orang duniawi memikirkan hal-hal yang duniawi. Saya rasa sampai di sini, saudara, pemberitaan firman Tuhan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saya juga menyatakan bahwa di dalam kehidupan ini sangatlah tidak mudah untuk kita ini bisa hidup di dalam pengiringan atau kedewasaan terus ya, diuji kedewasaan terus. Karena setelah kita ini dilahir barukan, kita masih mendiami tubuh yang lama. Tetapi jangan salah, setelah kenaikan Tuhan ke surga, Dia menurunkan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menolong. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, Dia itu selalu menolong, menuntun kita hari lepas hari. Jangan sampai kita merasa aku ini kuat, saya bisa sendiri, saya tanpa perlu pertolongan daripada Roh Kudus. Itu sangat menjatuhkan daripada kita. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita, amin, di dalam kehidupan kita ini sehari-hari, saudara ya, menuju kesempurnaan daripada teladan Kristus. Sehingga nanti pada waktu Kristus datang pada kali yang kedua, kita itu sudah ngerti tentang kerajaan Allah, karena itu sudah diajarkan, sudah kita jalani di dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Tuhan, gereja Tuhan selalu memberikan berkat-berkat kepada jemaat-Nya. Tetapi bukanlah semata-mata berkat jasmani, terlebih adalah berkat kebenaran daripada firman Tuhan, berkat daripada pemberitaan Injil keselamatan, berkat daripada ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami sewaktu Tuhan Yesus ada di dunia. Sehingga berkat-berkat itu boleh menghidupi kehidupan kami ini sebagai pengikut-pengikut Engkau. Biarlah Tuhan julukan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sepadan dengan apa yang kami pikirkan, apa yang ada di dalam hati kami, dan apa yang kami lakukan di dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, kami manusia yang lemah, perlu pertolongan daripada Engkau. Mampukan kami, sembunyikan kami di balik daripada darah-Mu ya Tuhan,
supaya hanya kemuliaan Tuhan yang nampak di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, kami kembalikan kepada yang bertugas. Ya, demikian tadi Bapak Ibu, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Penatua Handoko Stiono. Kiranya firman Tuhan yang dibagikan tadi dapat memberkati kita semua. Sebelum saya baca firman, kita mau lihat dulu tayangan video. Ya, itu adalah tayangan video tentang pembangunan TPI Wiyung. Kita mau memberi persembahan. Persembahan sore hari ini 2 kali, ada persembahan pembangunan dan persembahan kolektor. Untuk yang bertugas adalah Ibu Adam. Bapak Ibu Adam, sorry Bapak Ibu Adam. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita mau nyanyikan persembahan.
menyembah dengan syukur. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, sore malam hari ini kami dapat bersama-sama datang ke hadirat-Mu untuk beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Bahkan kami sudah mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Penatua Handoko Setiono. Kiranya firman yang sudah dibagikan dapat memberkati kami semua, dan Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk dapat mengerjakan seluruh perintah di dalam hidup kami hari demi hari. Menyerahkan persembahan kami yang sudah terkumpul, kiranya Tuhan menguduskan, mensucikannya hingga dapat dipakai untuk kegiatan-kegiatan ibadah di tempat ini, hingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mau bacakan beberapa renungan untuk kegiatan ibadah kita seminggu depan. Tapi saya sebelum membacakan renungan, saya melihat ada wajah yang asing, unfamiliar man buat saya. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Can you introduce for yourself? Can you speak Indonesia? I speak Indonesia. No, I can. Oh iya, oke. Ibu translate terus nanti kalau selamat khotbah. Oke. Klop lah ya speak Indonesia. Little I speak English a little. Can you introduce yourself? Here or there? Oh here, okay. Can you for introduce? Please, yeah. Oh, wow. Praise God. Puji Tuhan. Praise God. Tuhan memberkati. Praise the Lord. Yes, my name is Joshua. Caleb, that's my full name. And this is my beautiful wife, Bernadette. Thank you. Nama saya Joshua. Ini istri saya. Kata dia loh saya. Nama saya Bernadette. So go ahead. Yeah, sure. Okay, from? Yeah, we actually come from Australia. Kita datang dari Australia. Melbourne. Melbourne. We're Gold Coast, so Yeah, Gold Coast. yes, so we're basically here for about 1 month holiday. Ya, kita di sini selama 1 bulan untuk holiday. So we're sort of travelling around Surabaya, and then travelling to Jakarta. Traveling di Surabaya, Jakarta. And visiting family. Ya. Bernadette's families in Bertamu keluarga. in Surabaya, but also in Jakarta. So Yeah. Di Surabaya, Jakarta. Going to enjoy Indonesia. Lovely people, especially Christians. Praise God. Enjoy. Menikmati selama holiday kita di sini. Yes. Spesial karena kita sudah berkumpul tonight ya. Sudah malam ini ketemu Bapak, Ibu, saudara semua. Yeah, is that what you're trying to say? So yes. Yes. And yeah, the preaching was very good. I enjoyed the preaching. Thanks, Pastor. Thank you for the Thank you, very preaching good. also. Even though I didn't understand, but I felt that the Holy Spirit was showing me what you're preaching about, which seems like about a character, as a Christian to have a bit of a good character, but also yeah, sure. Okay. Khotbahnya bagus sekali, biarpun saya tidak mengerti sepenuhnya apa yang Bapak katakan Yes. preaching, but the Holy Spirit, Roh Kudus sepertinya menjelaskan kepada saya ini tentang karakter kita untuk. Because also the challenges or trials that we've been going through relate to what you were saying. I felt that the Spirit of God was telling us to love people unconditionally, even though to love the unlovable, even though
even though they don't know how to express their love back, but we still continue to love them regardless. Ya, kata menurut Joshua, Bapak yang berkhotbah tadi, kita harus mencintai sesama kita, juga mencintai musuh kita, berdoa kepada musuh-musuh kita, mencintai dengan tulus hati. Yes. Yes. Thank you very much. I just want to, sorry, go ahead. Okay. I just thought I'd like to thank everybody for welcoming us here. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu, saudara semua telah. And it's been great to worship Jesus Christ in spirit and in truth with you guys. It's been wonderful. Terima kasih banyak telah thank you so much. Kesempatan untuk berdoa bernyanyi sama-sama. Thank you so much. Amen. Thank you. God bless you. Thank you. Terima kasih. Okay, thank you, Joshua, for introducing. And maybe next week we can meet again for worship time. Thank you. Yeah, thank you. We actually traveling to Japan. Oh, okay. Okay, yeah. Okay, thank you. Okay, enjoy for your traveling. Ya, Bapak Ibu, saya mau bacakan perpatungan untuk seminggu ke depan. Mengundang kembali ke Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini pada minggu depan 6 Agustus. Ibadah tempat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Kristio Widoyo. Untuk di Darmo pagi dan sore Pendeta Rian Maruhu, Rukut W Bapak Anugrah Layan, Koblen Tengah dan Bromo pagi Pendeta Susi Raswati, Bromo sore kembali Bapak Pendeta Anugrah Layan. Tema untuk ibadah minggu depan adalah manusia baru, diambil dari Kolose 3 pasal 7. Pada hari Senin ada persekutuan TPI Benowo pada pukul 19.00. Pembicara Saudara Sevanya Sopakoa. Tempat di keluarga Bapak Ibu Bondo di Kendung 1D. Terus hari Selasa ada kebaktian kaum wanita di Dharma Harapan sore pada pukul 16.00. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Menahem Laswadi Soteja. Dilanjutkan pada pukul 17.30 dengan pendalaman Alkitab, diadakan secara onsite dan streaming, membahas kitab Kidung Agung. Sebagai penutup Kidung Agung dilayani oleh semua peserta. Pada hari Kamis di tempat ini ada kebaktian tengah minggu KTM pada pukul 18.45. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Hugiono. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dapat mendukung dalam doa pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GIA Surabaya dengan persembahan baik itu perpuluhan atau pembangunan dan lain-lain, dapat memenuhi amplop khusus yang telah disediakan, dan juga bisa transfer pada rekening bank atas nama Gereja Isa Masih. Info lengkap dapat dibaca di WA Group. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang belum dibaptis, pada bulan Desember ada baptisan. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri melalui Voltember maupun hamba Tuhan yang ada untuk dapat dilayani katekisasi atau ajaran dasar iman yang bersumber pada Alkitab. Di tempat ini juga Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, setiap hari Minggu ada sekolah minggu. Ada sekolah minggu
jam 8 pagi. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian yang punya anak ya usia 3 maupun 10 tahun bisa membawa di tempat ini untuk ibadah sekolah minggu. Untuk info yang lebih lengkap mungkin bisa menghubungi Saudara Kak Yanto juga Ibu Utami. Juga selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada sepekan mendatang. Doa kami semoga jemaat Tuhan Abrahamu diberkati Tuhan selalu, banyak damai sejahtera Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pengumuman lengkap ya mungkin Bapak Ibu bisa dibaca di grup-grup WA masing-masing. Demikian pengumuman kami untuk doa penutup dan berkat. Bapak Anugerah Laila untuk kami silakan membuka doa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Joshua. We are glad to meet you, serta Mr. Joshua dan juga Ibu Bernard. Ya, Tuhan memberkati dan sampai ketemu kembali. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu Bapa benar Tuhan Roh setiamu. Ya, Engkau mengingatkan kami atas seluruh pikiran kami, hati kami terarah kepada Kristus yang telah menyelamatkan kami, bahkan telah menebus dosa-dosa kami dan memberikan kami hidup dan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Joshua beserta dengan istri yang bersama-sama dengan kami pada sore hari ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka supaya boleh mereka menikmati liburan di Indonesia dan kembali ke Australia dengan penuh sukacita dan berjumpa dengan anggota keluarga di sana. Terima kasih Tuhan, kiranya perjumpaan kami di tengah-tengah ibadah saat ini ya Tuhan juga menguatkan iman mereka, bahkan juga menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, nama-Mu diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami coba berdoa. Jikalau mereka pulang nantinya Tuhan, juga Engkau sendiri yang akan menyertai di tengah perjalanan pulang mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang hadir sore hari ini, bahkan juga yang mendengar YouTube kami nantinya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum sempat hadir malam hari ini, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, mengingatkan mereka supaya minggu yang akan datang, bahkan di dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan, boleh kami kembali bersekutu satu dengan yang lain, membangun satu dengan yang lain, mendorong dalam satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Sebentar lagi kami berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon penyertaan-Mu atas kami ya Tuhan di tengah-tengah perjalanan pulang kami, sehingga boleh kami sampai tujuan kami dan menikmati segala kemurahan dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sidang jemaat Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan segala pekerjaan kita, aktivitas kita, mari kita akan memohon berkat Tuhan dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai kita, meyakinkan kita akan janji-janji firman mulai saat ini sampai Maranatha. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang besar, yang memelihara iman kita mulai sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.